Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisa, alhamdulillah sekarang lagi ada di kediaman rumah Bapak Dr. Insinyur Dede Sudrajat, yang mana di samping saya ada Profesor Dr. Egy SHMS. Misi apa nih datang ke sini dalam rangka konteks ya berdakwah? Bisa sedikit dijelaskan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda dari faktual kabar. Jamumu ni Dani. Deni. Di dalam kesempatan ini ada teori yang saya bangun sendiri, namanya OS, objektif, sistematis, toleran. Itu OS. Objektif, sistematis, toleran. Zubedil, jujur, bener, adil. Ini namanya kerangka berpikir intelektual dan sikap yang bertanggung jawab. Jadi bagaimana orang kita bisa buat, mengukur, memvariabelkannya. Dia berpikirnya OS, bertindaknya jujur. Karena banyak orang yang munafik, seolah-olah omongannya bagus, OS, tapi dia tindakannya tidak jubedil. Gitu, tidak jujur. Betul nggak? Betul. Makanya saya inspirasinya semua ini dari Al-Quran. Ya, bukan karangan ini Sujana. Tapi saya hanya memformulasi. Tapi inilah teori yang saya punya ini, yang saya bangun. Saya mendapatkan anugerah profesor dari Asian University Malaysia dalam kerangka untuk sains dalam pengertian syariat Islam. Jadi bagaimana keilmuan mendekatinya supaya bisa berlaku syariat Islam. Jadi dalam waktu pidato ilmiah saya, ini yang saya sampaikan. Dalam konteks ketasik, saya pakai juga teori ini. Bagaimana caranya? Lihat objektivitas yang ada di sini. Bagaimana sistematikanya kita mengurai supaya bisa diselesaikan. Kemudian toleransi apa yang bisa kita terima? Kan nggak bisa semuanya kita tolak. Ada dimensi toleransi dong. Tapi dimensi toleransinya itu diukur dari jubedil. Kalau nggak jujur, nggak benar, nggak adil, ngapain kita toleran? Tapi si fulan walaupun non muslim, apabila dia berindikasinya jujur, dia benar, dia adil, kita harus bisa menerima. Itulah yang dipakai oleh Allah dalam surat Al-Kafir. Anda bayangkan ini, antum ciptakan dia misalnya. Kemudian dia menentang antum, logis nggak? Ya. Tapi kenapa Allah terima? Takum dinukum, itu kan artinya terima. Lu begitu, gua begini, gua nggak sembah yang lu sembah, dan lu nggak nyembah yang gua sembah. Seperti amal hukum. Untuk tingkat toleransi luar biasa itu. Tapi pertanyaan seriusnya, kenapa Islam yang dianggap intoleran? Bayangkan. Intoleran, saya datang sini aja mau ceramah di Gedung Jong jadi kagak bisa. Salah saya apa coba? Tinjau objektifnya, apa salah saya? Saya nggak pernah bikin masalah di Tasik. Betul. Tapi kok nggak boleh? Gedung jadi bayar lagi. Iya. Udah lunas. Pengurusnya kalian begini pasti ada perintah dari atasan, saya nggak tahu atau apa. Antum diazab oleh Allah nanti. Betul. Iya dong, itu objektif. Karena Allah nggak bakal mengazab kalau dia nggak melanggar. Lihat ayat Quran, aku azab kalian karena kalian berlaku dosa. Itu Quran semua nanti. Jadi
Di dalam konteks dakwah, tahapannya ada 3. 1, membangun persepsi. 2, membangun kesadaran. 3, membangun ketaatan. Tunduk, patuh, menyerah kepada Allah. Atau bahasa lainnya berserah diri. Tidak mungkin antum mau tunduk kepada Allah dalam bentuk sujud kalau Anda persepsinya nggak clear terhadap sholat. Kalau Anda tidak punya keyakinan dengan kesadarannya untuk jadi baik, nggak mungkin Anda taat. Nah, itu teori. Nah, jadi saya datang ke sini membangun persamaan persepsi di antara kita. Ini tidak bermaksud klaim ya, baru terjadi ini, sederhana aja. Dia kelompok pengacara tertentu lah, kita nggak usah sebut ya kan. Saya punya kelompok pengacara tertentu juga, atau namanya PERADMI, Perkumpulan Advokat Muslim. Ketika saya terangkan persepsinya clear, dia sadar, dia mau pindah tanpa menjelek-jelekan yang sebelumnya. Itu Islam hebatnya. Jadi Anda berpindah karena penjelasan persepsi, kesadarannya, dan pentaatannya jelas. Yang kaitannya tadi surat Al-Kafirun itu kan terang benderang. Kamu nggak sembah yang aku sembah, aku nggak sembah yang kamu sembah. Lu buat gue. Saya masih muda. Makanya kalau nggak lu sesat. Nah Bang, Ini kan jelas ya. Jadi kesini, tolong bantu saya dong. Fajar ya. aku aja Bang. Enggak. Mau kasih taman. Mumu puntenmu. Ya. Di Sunda teh naon namina teh? Kang Mumu. Kang Mumu kudu aya effort, usaha. Kudu aya gerakan-gerakan yang membangun kesadaran tadi. Antum pegang YouTube kudu bagus, ada 1.500 YouTubernya, maksudnya subscribe-nya. Ya. Tingkatkan jadi 1,5 juta. Bagaimana caranya? Buat prestasi. Karena hidup prestasi yang the best dalam kehidupan di seluruh dunia dalam pandangan Islam adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah yang takwa. Itu mau artinya. Nah, sekarang apa ketakwaan dalam konteks jurnalistik? Kau pikirkanlah inovasinya. Kau pikirkanlah kreativitasnya. Bagaimana dengan kau punya redaksi orang-orang yang semua takwa, wartawan-wartawan yang bisa direkrut takwa. Takwa itu tunduk patuh hanya kepada Allah. Misalnya dalam dapat berita, misal biasanya brengsek itu kan penguasa yang korupsi bersama berkolaborasi dia dengan pengusaha. Nah, kalau sekarang bukan pengusaha dan penguasa, dirinya dua-duanya. Saya ikutin istilah Bang Rizal Ramli, peng-peng. Penguasa juga penguasa. Penguasa juga pengusaha. Siapa itu? Gak usah takut-takut. Namanya si Erick Thohir misalnya. Dia kan pengusaha, tapi dibawa sama Jokowi jadi penguasa. Jadi Menteri BUMN. Artinya apa? Dia yang bikin regulasi, dia juga yang nikmati. Itu namanya pengkhianatan konstitusi. Nah, kalau kita bisa ingetin ini ya, dengan niat baik, saudara Thohir, Erick Thohir itu sadar gitu. Nggak suka dengan saya punya podcast, jangan kau laporin polisi, kau bikin podcast lagi, bikin penjelasan. Itu namanya cover both sides. Nice. Rumah apa lapor polisi, palelo pitang malu. Jelas nggak? Jelas. Sebagai closing statementnya bagaimana nanti? Karena terus apa? Nggak apa-apa. Apa yang mau tanya? Oke, siap. Ya, ini kan begini. Saya kecenderungan mengamati dalam berkelola tata negara ini, saya sangat menyedihkan, terutama terkait dengan pengelolaan kekayaan alam. Pengelolaan kekayaan alam ini yang mana rakyat itu tidak dirasakan, mungkin hanya yang dikuasai itu oleh
dirasakan oleh elit-elit segelintir. Dan contoh misalkan Freeport, ternyata kandungan Freeport itu di bawah Freeport itu ada lagi uranium, dan ini tidak juga ada timah. Ada timah juga. Ada Dan ini tembaga kenapa nggak kurang. bisa mengelola oleh mandiri, oleh bangsanya sendiri. Nah inilah berarti para penguasa, para pemimpin ini saya rasa ini perlu mengevaluasi diri, karena ini ke depan bagaimana supaya rakyat Indonesia ini bisa makmur, bisa sejahtera tadi dengan pengelolaan kekayaan alam ini harus diselamatkan. Nah itu barangkali bisa dikomentari terkait dengan kekayaan alam. Oke. Mungkin dari Denny dulu, nanti closing habis ini. Ada nggak apa yang perlu ditanya? Atau udah cukup? Ini Bang, saya melihat dari segi hukum pemilu ini banyak sudah fakta di lapangan secara dilihat, didengar dan juga dikerjakan. Bahkan ada yang mengerjakan tidak mau bersaksi secara hukum. Ada yang berbuat, ada yang melakukan, ada yang mendengarkan. Sudah merajalela di lapangan, tapi ternyata sampai sekarang ke MK nyatanya masih kericuh. Kadang-kadang ada settingan atau apa. Sebenarnya hukum ini gimana Bang? Apakah bisa diintervensi sama satu orang itu penguasa presiden atau tidak Bang? Terima kasih Bang. Jadi begini, yang pertama tentang sumber daya alam, kita memiliki dasar hukum yang kuat, namanya legalitas. Pasal 33 Iya. ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan amat sangat jelas bahwa bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Nah, di situ ada beberapa poin. Ya, yang pertama sumber daya alam. Nah, takdirnya Kang Mumu, Egy Sujana ini doktor dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, disingkat PSL, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Lulusan IPB tahun 2004. Jadi kalau sekarang 2020, udah 20 tahun lalu, saya udah mengerti betul bagaimana ngitung laut, hitung hutan, hitung emas, ya, tadi yang disebut Freeport, hitung kelapa sawit, hitung batu bara, hitung nikel, atas izin Allah, lewat ilmu geografi informasi sistem. Insya Allah atas takdir Allah saya bisa menguraikannya. Luar biasa. Contoh, kan tadi sumber daya alam banyak sekali. Ya. 3 komoditas saja, 1 batu bara, 2 kelapa sawit, 3 nikel. Kita sudah dapat uang 5.500 triliun. Udah melampaui jauh APBN kita yang cuma butuh 2.400 triliun. 3 saja loh. Ya. Pertanyaan seriusnya, dengan 3 komoditas ini saja udah bisa terpenuhi hajat hidup orang banyak di Indonesia, kenapa pakai hutang? Kan hutang banyak sampai 20.000 triliun. Kayaknya dia doyannya hutang kayaknya. Ya kalau dia bisa bayar, memang dia kagak. Timpe lagi. Oh, bayar. Di samping hutang, nih bos ya, kita dibodoh-bodohin bayar pajak. Mau kecil mau besar nggak ada urusan. Di rumah punya sertifikat rumah nggak? Oh iya. SHM. SHM. Kenapa lo bayar pajak? Kan Kan punya kok. kan dari dulu harus bayar pajak. Ah, ini lawyer nih. Lu punya rumah juga kan? Pun. SHM kan? Iya. Apa arti SHM? Surat apa? Hak milik. Hak milik. Sertifikat hak milik. Ya, iya. Sertifikat hak milik. Kalau hak milik berarti punya siapa? Punya saya pribadi. Kenapa lo bayar pajak?
yang ada aturannya. Nah, itu makanya. Makanya itu aturan. Pertama pertanyaan saya, Iya. apakah dalam ajaran Islam ada pajak? Kagak Tidak ada. ada. Yang diajarkan zakat, infak, sodako, jis. Iya. Dapat infak saudara. Nah kan sialnya kita dari rakyat Indonesia yang blow on ini, udah bayar pajak atau bayar zakat dipajakin, Pajakin. termasuk punya mobil, Punya. motor, Punya. sertifikatnya, SNK-nya, Nama saya. lu kenapa bayar pajak? Kenapa bayar pajak? Dengan samsak. Inilah yang nggak benar rakyat itu. Sederhana aja. Karena nggak kritis, nggak objektif pikirnya. Kalau begitu nggak usah namanya SHM dong. Kok udah milih kok masih diganggu aja. PBB-nya mahal lagi sekarang. Luar biasa itu. BBM juga naik. Padahal kita ini negara OPEC. Artinya negara produsen minyak. Tapi Dulu kenyataannya itu 1.500 per barel sehari. Sekarang kita impor. Itu Sedih, kan kan? bukan pemimpin. Pemimpin itu 3 kekuatannya: penakluk, pengubah, ya, pengembang. Dia bisa kembangkan lebih baik. Itu namanya khilafah. Jadi khilafah itu jangan dicurigai, wah betul, ini malah dibubarin hati. Salah nanti dia ingin mencoba mengubah keadaan, kemudian menaklukkan keadaan itu, kemudian mengubahnya, kemudian mengembangkannya menjadi satu yang produktif. Jadi pesan khilafah itu pesan-pesan moral yang positif. Tapi begitu diputar jadi negatif. Katanya bikin negara Islam, tepung gitu. Blok. Ya, oleh karena itu, dalam perspektif tadi pengelolaan sumber daya alam, mari kita bertarung secara intelektual, by data. Benar nggak yang saya sebut dengan batu bara 3.000 triliun, kelapa sawit 1.500 triliun, dan nikel 1.000 triliun, total 5.005, itu melampaui APBN. Komo deui aya emas, komo deui hasil laut, komo deui hasil hutan, kayu meranti, kayu jati, dan berapa banyak jenis kayu. Per sebulan setiap orang terima uang 10 juta tanpa kerja. Bayangkan. Kalau emas lebih dahsyat lagi, hitungannya per tahun, per kapita. Kalau kita ada kurang lebih 285 juta, per kapitanya per setahunnya itu bisa 100 sampai 200 juta. Coba bayangkan. Jadi luar biasa penghasilannya orang Indonesia, bisa menjadi orang yang nggak susah. Income per kapita kita bisanya mestinya tinggi, kenapa jadi rendah? Tasik apa sumber daya alamnya? Pasir besi, ada kan? Apalagi? Gas. Hah? Gas. Gas, Karang. geotermal, ada juga kan? Iya. Sampai ke Sukabumi ya? Betul. Nah, itu banyak. Tapi larinya kemana? Iya. Kemana nih? Dicapluk asing dan aseng. Ya nggak? Iya. Asing itu Amerika, ambil emas. Aseng itu Cina. Cina. Nah itulah kita. Nah inilah yang disebut oligarki. Oligarki. Kita sering salah, oligarki yang dilihat kalau moral, itu mah untuk upret kecil dari oligarki tadi. Dan Oligarki besar itu Amerika, Cina, Rusia, itu oligarki. Di bawahnya punya kaki tangan. Memahami oligarki itu, pahamilah binatang yang namanya gurita. Gurita kan kepalanya di atas tuh, di atas. di tengah. Jaringannya
banyak. Itulah gurita adalah oligarki. Nah, kepala jondolan yang gede itulah Amerika, Cina, yang negara-negara besar. Nah, kita bagian dari jajahan di antara mereka. Kalau dulu condong ke Amerika, sekarang bercondong ke Cina gitu. Nah, ini tarik menariknya. Nah, oleh karena itu sangat menyedihkan. Benar kan? Ente sebagai rakyat gimana coba anak didik kita? Jangan lihat hari ini, Kang. Lihat anak cucu kita, Kang ini coba. Karunia kita aja yang udah relatif cerdas, ngerti persoalan, doktor di bidang ini ya, sumber daya alam masih juga nggak bisa berdaya untuk mengamalkan. Kalau mau dari anak cucu kita, ilmu nggak punya, miskin lagi istilahnya. Ya kan nggak mungkin dia waktu kecil bapaknya miskin, dia nggak bisa ikut miskin lah. Walaupun udah gede nanti beda lagi kan. Tapi sekian waktu hidup dia sampai tingkat remaja atau tingkat yang sudah bisa dibebankannya kepada dirinya sendiri untuk cari kerjaan, kan miskin dia. Untuk terakhir, silakan. Nah ini tadi yang pertanyaannya Anto apa tadi? Hukum. Masalah hukum. Masalah hukum. Ente apakah selama ini hukum itu nyentuh apa berdua karena itu Bukan lagi apakah, dipastikan. Kita hukum itu amburadul. Betul. Hukum itu istilahnya orang sering menyebut tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, itu. Fakta itu. Nah kalau saya lebih dari itu, mau ke atas mau ke bawah semuanya tidak berdaya. Ya, siapa yang di atas berdaya? Tunjukkan. Allah. Cuman Allah. Satu aja, maksudnya di atas itu yang konglomerat. Nggak ada. Misalnya si fulan punya stasiun TV, stasiun TV A, stasiun TV B, pasti tunduk dengan oligarki kekuasaan tadi itu. Lo berani tayangkan, gue cabut izinnya. Cel, orang besar nih. Kau mau dari kita orang kecil, orang besar itu. Saya udah gak pernah lagi diundang TV, bukan saya GR ya. Dulu saya relatif sering sih dulu. Tapi sekarang karena saya afiliasi politiknya berbeda dengan rejim, dianggap oposisi. Mestinya oposisi itu dihormati. Sama dengan yang sedang berkuasa. Karena kalau tanpa oposisi itu sesungguhnya komunis. Tunjukkan sama saya di negara komunis ada oposisi. Nggak ada. Nah kita kan klaimnya negara Pancasila, negara hukum, negara yang berkedaulatan rakyat dan republik. Pasal 1 ayat 1 UUD 45 Indonesia berbentuk republik. Re itu kembali, publik itu rakyat. Jadi kembali buat kita rakyat. Makanya rakyat yang berdaulat. Yang ketiganya pasal 1 ayat 3-nya negara kita negara hukum. Nah itu sebatas teori. Misalnya ya, kalau yang menerapkan hukum Islam kan konkret tuh, mencuri potong tangan. Di Indonesia potong tahanan. Aduh. Jelas sekali bedanya. Jadi Prof, mesti harus gimana nih untuk membenahi bangsa? Maka kembali ke segi hukum ya. Ya kembali ke teori saya tadi, bangun dulu persepsi. Persepsi apa yang dibangun? Kita harus merasa ditindas. Dalil saya surat Al-Qasas ayat 5. Allah kasih karunia orang-orang yang tertindas zamannya Firaun bangkit dan bisa jadi pemimpin. Lihat ya Musa. Musa itu pengembala kambing. Ini siapa? Penggala kambing. Tapi masa kecilnya luar biasa. Ikut Firaun. Ya? Iya. Itu hebat Musa ikut Firaun sampai umur 18-an kalau dalam sejarah yang saya pahami. Tapi nggak terpapar jadi Firaun, malah ngelawan Firaun. Nah itulah tauhid. Jadi kudu kumaha jalan dakwah dulu.
tanamkan tauhid. Apa tauhid itu? Akidah. Akidah itu apa? Ikatan. Jadi diajarkanlah ikatan anak-anak kita, generasi sebelum kita ini, sesudah kita ini, ya, itu harus berakidah. Sehingga dipromosikan terus untuk apa? Indonesia bertakwa. Indonesia yang betul-betul rahmatan lil alamin. Itu sumbernya dari akidah. Karena kalau akidahnya benar, dia akan menurun kepada syariat. Syariat itu jalan, ketentuan hukum. Ketentuan hukum ini jalan menuju ke akhlak yang mulia, akhlak berkarir. Jadi ini esensi Islam. Akidahnya kudu benar, syariatnya bisa ditegakkan, akhlak jadi baik. Nah, untuk ini kita harus mengerti central system. Nah, central system dalam pengaturan kehidupan ini adalah Allah. Dia central system. Jadi arsnya Allah itu ada pada ruang dan waktu yang menguasai central system. Juga menguasai central activity. Ya, dengan adanya penegakan hukum itu central activity. Sholat, puasa itu central activity. Untuk siapa? Kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Yang ketiga, central gratifi. Bukan gratifikasi, beda. Gratifikasi. Apa istilahnya kalau daya tarik itu? Graffiti. Jadi dia itu central graffiti yang semua jadi tunduk sama dia. Nih, coba nggak usah repot-repot nih, ya. Ini aja, pahami dengan baik. Coba buka, tutup deh. Nih yang namanya central graffiti ini. Jatuhnya kemana? Bawah. Ada yang ke atasnya? Nggak ada. Karena tunduk kepada gratifikasi bumi. Nah, itu kekuatannya sentralnya ada pada Allah. Makanya Allah di surat ke-57 surat Al-Hadid, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu yang awal, Allah itu yang akhir, Allah itu yang zahir, yang nyata, yang bisa dilihat segala ciptaannya, kekuasaannya, dan Allah pula yang batin, tersembunyi, tak bisa dilihat. Tapi Allah mengetahui segala sesuatu. Apa pertanyaannya ini? Wal akhir. Itulah space and time. Ruang dan waktu. Ngerti? Tambahan. Makanya ada sih. Mudeng dulu. Kalau nggak mudeng itu kok nggak bisa jalanin syariat. Kenapa ada siang dan malam? Siang dan malam. Kenapa ada terang dan gelap? Kenapa ada melihat dan buta? Ini semuanya ada dalam central system, ya, sistem saraf, sistem pencernaan, metabolisme, sistem aliran darah. Kan punya sistem. Nah, central sistemnya itu yang menguasai namanya Allah. Makanya dia mengetahui segala sesuatu. Nih, keterbatasan manusia. Iya. Di balik tembok ini ente bisa tahu nggak? Ada HP. Tahu. Mata ente terbatas. Tapi kalau ente mendengar dan orang bicara, dari sana ada bicara, misalnya Denny suara, ente tahu nggak itu suara Denny? Tahu dong. Dari mana? Dari pendengaran telinga. Makanya dengarkanlah Quran. Dengarkan. Samina wa ato. Samina itu apa? Dengar. Nah, kita ini Quran diabaikan. Jadi jauh dari Mahjuro. Mahjuro. Ya, mahjuro. Diabaikan. Diabaikan. Allah bilang ya apa salatu khairum minan naum, kita jawab salat naum. Itu mahjuro. Ya? Iya. Ini jangan lagi. Kalau Allah sudah panggil dalam konteks azan, bersegeralah. Aqimus shalah. Kalau Allah sudah perintah bayar zakat, wa atu zakat. Bayar.
Jadi konsep besarnya, penutupnya adalah kita kalau bisa nih, Kang Dede, ya siapa juga dalam itu. Ini mantan wakil wali kota ini. Sebenarnya siapa itu? Sandi. Sandi. Kalau biar bagus duduk sini, jadi nggak pusing. Geser aja. Geser. Nah, pasti satu-satu. Nah, jadi kita usahakan di Tasik someday butuh waktu saya 1 hari ke malam sana. Misalnya datang ke sini Jumat sore sampai Sabtu sore selesai untuk upgrading AZI. Ulangi semuanya. Yang keras dong. Aji. ASI. Oh, asi. A-nya Al-Quran, Al-Quran. S-nya sholat, Sholat. I-nya infak. Infak. Insya Allah saya bisa terangkan dengan tim saya yang dipimpin oleh Abi Dodi itu mampu untuk menjelaskan kecerdasan Quran. Kenapa ada surat Yasin misalnya? Kenapa ada Al-Fatihah? Ini kan banyak hal. Menurut penelitian Monash University sudah terdata 73% rakyat Indonesia yang muslim tidak bisa baca Quran. Yang sholat, tidak sholat itu 75%. Jadi yang sholat cuma 25%. Jadi banyak yang ratusan juta yang tidak sholat. Padahal sholat menurut Allah sebagai central system, ya kan? Sebagai central gravity, sebagai central activity, dia menekankan as-sholatu, bukan as-sholatu, apa yang sholat mencegah dan mungkar? Apa tadi? Inna sholata tanha anifasa iwal mungkar. Aduh, kita pabalir juga. Udah mulai tunggu sih gitu. Akang berapa umurnya? Baru 6 tahun. Nah, saya udah jalan 65 sudah. Agak dulu. Cucu udah 9. Tapi alhamdulillah udah dapat bonus. Kalau itu Nabi 23. Jadi oleh karena itu buatlah training asing. Karena pencerahannya lewat Al-Quran, ketertibannya lewat sholat, dan solidaritas empati kepada lingkungan itu lewat infak. Jadi nggak ada yang miskin. Jelas? Bir. Allah Akbar. Ada pertanyaan lagi? Udah habis? Cukup? Satu aja. Dasar hukum secara syariah, secara Al-Quran untuk menyadarkan masyarakat agar memilih pemimpin itu tidak dengan sistem pragmatisme, karena di Indonesia ini pragmatisme sangat kuat dari mulai gini. legislatif. Antum kan loh ya. Iya. Lihat dong sila keempat gimana sila keempat Pancasila. Gimana dek? Lu keras dek? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Pertanyaan saya, kenapa ada pilpres? Yaitu menjalankan Kenapa ada pilpres? memilih pemimpin, Bertentangan nggak dengan sila keempat? kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bertentangan nggak? Tentangan. Ah, Harusnya coba. musyawarah, bukan pilihan. Kalau pilpres dan juga pilkada, one man one vote. Sejak tahun 98 itu perubahannya dimulai pemilunya yang pertama itu 2004. One man, satu orang, satu suara. Berbeda dengan dipimpin secara hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berbeda. Ini rumusan nenek moyang kita loh. Jadi bahasa lainnya tadi, jangankan Al-Quran, Pancasila aja disimpangin. Iya. Pancasila aja diinjak-injak. Sila keempat. Kenapa jadi ada paham pilpres dari liberalis kapitalisme itu? Kalau yang benar-benar Pancasila sila keempat.
Nah makanya generasi sekarang dibuatlah penyadaran ini antara lewat tadi asih supaya kita ini generasi ke depan Kang Dede ya misalnya namanya Sandi. Kang Sandi punten dengan hormat kita masing-masing punya anak didik betul untuk kembali kepada nilai-nilai Islam. Dakwah Islam itu harus dikembangkan. Dan Islam, ini pengen begini dengan Pancasila. Artinya apa? Cerdas. Nah, sejak tahun 80-an, tepatnya 83, dibenturkanlah Islam dan Pancasila. Saya ngalami itu lewat ajas tunggal Pancasila, ya. Saya waktu itu ketua HMI cabang Jakarta. Dibenturkan, saya menolak. Jadi seolah-olah saya anti Pancasila. Dikejar mereka. Coba sila 1 ketuhanan Maha Esa, sila 2 kemanusiaan yang adil dan setara, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dan mengusahakan kewakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba mana pasal yang bertentangan dengan Islam? Sila berapa yang bertentangan? Tidak ada sebab. Kenapa dulu bentur-benturi? Nah, ini kan misinya mereka untuk menghancurkan Indonesia. Itulah Islam sedang dihancurkan. Sehancur-hancur. Kudu sadar gitu kok. Nah, jadi kapan trainingnya itu? Jangan lama-lama. Saya datang lagi pakai tim minimal 3-5 orang. Serius. Cuma sehari semalam. Tak sampai lah. Tapi kalian tercerdas lewat Al-Quran, tertib lewat sholatnya, dan Hartanya buat ini. buat ini. Artinya kembali ke lingkungan kita. Jadi jangankan menyerahkan masyarakat dengan Al-Quran, dengan Pancasila. Injak-injak. Jahat mereka itu. Nah yang jahat pertamanya itu kalau lewat konteks yang terbaru ya Jokowi. Dia berani ngomong, kenapa? Karena Jokowi pernah ngomong, jangan bawa-bawa agama dalam politik, jangan berpolitik membawa-bawa agama, atau dalam beragama ya harus dikaitkan dengan politik. Itu kan dia ngomong. Yang paling sederhananya sekarang jahat apa? Sekarang melaksanakan dialog aja nggak boleh di Gedung Juang 45. Nah, itu udah luar biasa itu. Benar sih boleh kalau bukan Egy. Karena Egy yang datang jadi nggak boleh. Jangan. Karena mau Wah, diazab sama lo. Belum sekarang memang kok enak ntar kena. Izin lo. Pertanyaan saya sekarang saya yang nanya dong. Siap. Kalau doain orang yang nggak benar supaya dibinasakan boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Coba alasannya. Ngomong.